Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baitia Wahid dengan NIM 2408010173, rombol 19 angkatan 2024, mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kriminologi Suatu Pengantar, karya dari Profesor Dr. A.S. Alam, guna melengkapi tugas akhir untuk mata kuliah kriminologi dan viktimologi. Nah, mungkin yang pertama, buku ini tuh diterbitkan oleh Pranada Media pada tahun 2018 dan terdiri dari 178 halaman. Yang kedua, buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi mahasiswa ilmu hukum untuk memahami ilmu kriminologi secara sistematis. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan isi buku secara umum, yaitu pada bab pertama, penulis ini menjelaskan mengenai pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, penyebab terjadinya kejahatan, serta bagaimana masyarakat dan negara menanggulangi kejahatan tersebut. Nah, penulis juga menjelaskan sejarah perkembangan kriminologi dan manfaat mempelajarinya, terutama bagi penegak hukum dan masyarakat yang mungkin ingin lebih memahami tentang apa itu kriminologi. Nah, selanjutnya pada bab kedua, yaitu dibahas tentang mengenai konsep kejahatan. Penulis menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipandang dari sisi pandang hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila melanggar norma hukum maupun norma hidup dalam bermasyarakat. Nah, dalam bab ini juga penulis menjelaskan mengenai klasifikasi kejahatan dan pentingnya statistik kriminal sebagai dasar menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan. Terus pada bab ketiga, yang merupakan ini sedikit menarik menurut saya pribadi. Kenapa demikian? Karena penulis membahas tentang penyebab kejahatan dan etiologi kriminal. Yaitu penulis menjelaskan bahwa kejahatan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor biologis, yaitu melihat secara individu. Yang kedua, ada faktor psikologis yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, kondisi kejiwaan seseorang, serta faktor sosiologis seperti kemiskinan, lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial. Kejahatan yang merupakan hasil berbagai faktor sehingga kenapa pelaku dapat melakukan tindak kriminal yang mempengaruhi satu sama lain. Nah, terus pada bab keempat ini dibahas mengenai reaksi terhadap pelanggaran hukum, yaitu penulis menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya melalui pemberian pidana tetapi juga kepada pelaku, tetapi juga melalui tindakan pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga bentuk pencegahan agar kejahatan tidak terjadi pada masa mendatang. Nah, pada bab kelima, yaitu membahas tentang fenomena pelacuran sebagai salah satu bentuk kajian kriminologi, yaitu penulis mencoba menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih terjadi hingga sekarang, yaitu mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga lemahnya pengawasan. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan bagaimana teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis satu fenomena sosial apabila terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang terakhir, yaitu pada bab ke-6, penulis membahas tentang kriminologi kontemporer, yaitu di sini dijelaskan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti cybercrime, korupsi, narkotika, dan terorisme. Oleh karena itu, ilmu kriminologi ini ilmu kriminologi juga harus terus berkembang, yang mana mampu menjelaskan dan mencari solusi terhadap kejahatan modern. Mungkin itu sedikit
pembahasan mengenai ke-6 bab dari buku ini. Dan mungkin di sini akan ada sedikit tambahan dari saya, yaitu kita membahas terkait kelebihan buku ini. Mungkin kalau membahas tentang kelebihan akan ada kekurangan yang mungkin sedikit kekurangan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mungkin kita bahas kelebihan dulu. Nah, menurut saya pribadi kelebihan buku ini tuh yang pertama, bahasa yang dipakai dalam buku ini tuh cukup sederhana sehingga saya yang sebagai mahasiswa ilmu hukum ini sangat mudah dipahami. Terus untuk orang sebagai mahasiswa hukum yang memang baru mempelajari ilmu kriminologi sebagai pengantar, ini amat sangat mudah dipahami. Terus yang kedua, materinya tuh disusun secara runtun, mulai dari konsep dasar hingga pembahasannya tuh mengenai kejahatan kontemporer, yang sehingga pembaca tuh memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Iya, menurut aku pribadi. Terus yang ketiga, penulis ini mengaitkan teori dengan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sehingga ketika ditambahkan ke dalam buku ini terasa lebih relevan karena memang ada contoh kejadian yang sudah terjadi, maka ditambahkanlah ke dalam buku ini. Terus mungkin sedikit kekurangan buku ini dari aku bisa dikoreksi, yaitu pertama, pembahasannya tuh mengenai contoh kasus nyata tuh amat sangat terbatas, jadi aku sebagai pembaca harus lebih mencari tahu lebih dalam atau mencari contoh kasus nyata lain agar lebih masuk di aku sendiri, dan juga mencari referensi tambahan supaya teori-teori yang digunakan dalam buku ini tuh benar-benar bisa aku pahami. Terus yang kedua, yaitu teori ini tuh mungkin beberapa teori dijelaskan secara ringkas aja, jadi diriku sebagai mahasiswa harus sama seperti tadi, lebih mencari tahu lebih dalam supaya beberapa teori yang dijelaskan secara singkat ini dapat aku pahami sebagai aku butuh buku pendukung lainnya. Nah, itu mungkin sedikit kekurangan dan kelebihan dari aku untuk buku ini. Terus menurut aku pribadi, buku ini amat sangat layak dijadikan sebagai buku pengantar bagi mahasiswa ilmu hukum, karena setelah aku membaca buku ini, aku menjadi sedikit lebih paham bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor sosial yang tadi, faktor ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kejahatan tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dan perbaikan kondisi masyarakat agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terus mungkin sedikit kesimpulan dari aku, yaitu sebagai penutup, kriminologi suatu pengantar ini merupakan buku yang memberikan pemahaman dasar dan ilmu kriminologi secara sistematis. Buku ini menjelaskan konsep kejahatan, penyebab kejahatan, reaksi terhadap pelanggaran hukum, dan juga reaksi pelanggaran hukum dan penyebab kejahatan modern, perkembangan kejahatan modern. Terus walaupun buku ini memiliki sedikit aja kekurangan, tetapi buku ini amat sangat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai referensi atau bentuk tanjakan awal untuk mempelajari apa itu ilmu kriminologi. Dan aku pun sendiri ngerasa amat sangat terbantu ketika membaca buku ini. Sebagai mahasiswa ilmu hukum yang ingin mencari tahu lebih lanjut, atau masyarakat yang ingin mencari tahu sedikit apa itu ilmu kriminologi yang ingin memahami fenomena dan kejahatan dari sudut pandang ilmiah. Mungkin itu aja sedikit review buku dari aku. Aku Nurul Baiti Fahid, pamit undur diri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, bye.